warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Kausar, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Kausar, orang tua kami, tokoh masyarakat, bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena sampai subuh ini tak hentinya kita diberi Allah banyak nikmat. Allah berjanji jika kita benar-benar bersyukur, nikmat ditambah. Tapi bila mana kita tak mau bersyukur, nikmat bisa berubah menjadi azab yang sangat pedih. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, asbab salawat kita mendapat syafaat darinya, dan asbab salawat semoga kita bersamanya di dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan di subuh yang berlimpah barokah kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, badiru bil a'mal fitanan kaki ta'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yabi'a dinahu bi'aradim minad dunya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Fitnah itu datang seperti potongan malam yang gelap. Sampai-sampai ada orang pagi masih beriman, tiba-tiba sore tidak beriman lagi. Atau sebaliknya, ada seseorang sore beriman, besok pagi hilang imannya. Lebih dahsyat lagi kata Nabi, ada orang menjual agamanya untuk mendapatkan dunianya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita ini adalah umat akhir zaman. Dari mana kita tahu kalau kita ini umat akhir zaman? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang akhir zaman. Akhir zaman yang disebut Nabi dalam hadisnya itu ada semuanya pada saat ini.
Dari situlah kita tahu kita adalah umat akhir zaman. Apa di antara tandanya? Sangat banyak sekali. Rasulullah SAW menyebutkan, inna min amaratis sa'ah ayyazharal mautal faja'ah. Di antara tanda akhir zaman, kata baginda Rasulullah, banyak orang mati tiba-tiba. Banyak orang mati mendadak. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, pada subuh Ahad dia salat berjamaah bersama kaum muslimin. Setelah salat subuh mendengarkan ceramah. Setelah ceramah sarapan pagi bersama. Setelah sarapan pagi pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar jam 10 terdengar di corong masjid ungkapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terdengar ungkapan istirja, maka orang-orang di sekeliling, kemana pemikirannya? Mungkin bapak yang tua itu. Kemana pemikiran orang-orang? Mungkin bapak yang sudah lama sakit itu. Tapi begitu disebut nama, ternyata siapa yang meninggal bukan bapak yang sudah tua umurnya, bukan nenek yang sudah lama sakit itu, kawan yang tadi sholat subuh sama-sama dengan kita, sama-sama dengarkan ceramah, sama-sama makan sarapan pagi. Dialah ternyata yang pergi dan takkan pernah kembali lagi. Pernahkah terjadi seperti itu? Pernah. Seringkah? Sering. Mati mendadak. Asbabnya kita tak tahu. Kata Nabi, itu tanda akhir zaman. Jemaah tamu-tamu Allah, hari Kamis jam 3.15 kami jemaah umroh mendarat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim. Ada salah seorang jemaah yang saya pimpin, namanya Basiran. Jadi setelah seluruh jemaah umroh turun dari pesawat, dia terakhir turun. Bapaknya ceria, orangnya lucu, ramah. Lalu ketika dia terakhir turun, kenapa bapak terlambat turun? Biar nanti ibu tercari-cari saya. Karena istrinya sudah duluan turun. Biar ibu nanti tercari-cari saya. Sambil ketawa. Kalau tak ketemu bagaimana? Saya cari yang lain, katanya. Jadi dia duduk dekat bagasi menunggu barangnya. Saya tepuk-tepuk bahunya, saya urut-urut punggungnya. Dia balas, tepuk bahu saya, urut punggung saya. Pak Ustaz, entah terakhir kali kita bertemu atau mungkin kita bertemu lagi. Jemaah kaum muslimin, kumpulkan koper jemaah, air zam-zam dibagi. Kemudian jam 4.30 selesai semua dibagi, hampir jam 5 jemaah pulang ke rumah. Kaum muslimin, kaum muslimat, setelah Isya masuk telepon ke HP saya. Telepon apa? Bapak yang ceria, yang lucu tadi, yang saya tepuk punggungnya, saya urut punggungnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Semoga husnul khatimah. Pulang dari umrah, meninggal malam Jumat. Keluarganya ketika itu menyembelih 2 ekor kambing, menanti kepulangannya. Jadi dia sampai ke rumah, sempat makan, setelah makan meninggal dunia. Itu tanda akhir zaman. Apalagi tanda akhir zaman, itu saja, banyak tanda-tanda yang lain. Kata Nabi, tanda akhir zaman adalah ilmu diangkat. Apa makna ilmu diangkat? Wafatnya para ulama. Apa makna ilmu diangkat? Orang tak mau lagi mengamalkan ilmunya. Apalagi tanda akhir zaman? Cepatnya terasa perjalanan waktu. Apa di antara lagi tanda akhir zaman?
tanda akhir zaman itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang memandang jelek kebaikan, memandang bagus keburukan. Apalagi tanda akhir zaman, orang berbuat maksiat tapi tak merasa dia sedang berbuat maksiat, dan banyak tanda-tanda yang lain. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Kemudian apa lagi? Inilah hadis yang disebut oleh Nabi, akhir zaman itu banyak fitnah. Seperti apa fitnah itu, kata Rasulullah? Seperti potongan malam yang gelap. Malam itu kalau datang jemaah, kita tak sadar. Karena malam kalau datang, dia tak pernah memberitahukan kepada kita kalau dia datang. Tapi bagaimana kalau malam itu datang? Dia datang tiba-tiba, kemudian matahari tenggelam, lalu datang malam. Kita tak tahu persis perbedaan waktu malam dan siang tadi. Lalu yang terjadi, semakin malam semakin pekat, semakin gelap, semakin pekat, semakin gelap. Begitu Rasul mengibaratkan akhir zaman banyak fitnah. Lalu karena saking gelapnya, saking pekatnya, apa bahaya yang di depan kita tak tahu. Apa bahaya yang di belakang kita tak tahu. Namanya gelap gulita, pekat. Apa bahaya yang di sebelah kanan kita tak tahu, apa bahaya yang di sebelah kiri kita tak tahu. Namanya gelap gulita, pekat dan semakin pekat. Sebenarnya di depan kita ada bahaya, di belakang kita ada bahaya, di sebelah kanan dan kiri ada bahaya, tapi kita tak tahu. Saking bahayanya fitnah tadi, saking gelapnya suasana, tak tahu jalan, banyak manusia sesat. Akhirnya ada orang, kata Nabi, pagi dia masih beriman, sore nanti hilang imannya. Atau sebaliknya, kata Nabi, ada orang sore beriman, besok pagi hilang imannya. Lebih dahsyat lagi, kata baginda Rasulullah SAW, yaitu ada orang menjual agamanya demi untuk mendapatkan dunianya. Jemaah tamu-tamu Allah, lalu bagaimana agar kita selamat dari fitnah ini? Selamat dari fitnah ini hanya ada satu jalan. Apa itu? Kuatkan iman. Kalau banyak harta, Pak Ustaz, selamat kita dari fitnah? Tidak. Kadang-kadang makin banyak harta, makin kuat fitnahnya. Kalau begitu, supaya selamat kita dari fitnah, mestikah punya kedudukan yang tinggi? Demi Allah juga tidak. Makin tinggi kedudukan orang sekarang, makin kuat badai fitnah menerjang. Lalu apa yang membuat kita selamat dari fitnah? Hanya satu, iman. Imanlah yang tak pernah bisa dijebol oleh dahsyat dan tingginya gelombang fitnah. Iman ini bertambah, iman ini berkurang, iman ini bisa hilang. Kapan iman bertambah? Seseorang bertambah imannya, bertambah ibadahnya. Kapan iman kurang? Manakala kurang ibadah seseorang. Kapan iman hilang? Apabila seseorang tak lagi beribadah. Maka sekali lagi, selamat kita dari fitnah ini hanya ada satu jalan, ketika kita punya iman yang kokoh. Apa sebab? Iman yang kokohlah yang tak bisa dijebol oleh dahsyatnya fitnah. Lalu bagaimana caranya? Nabi sebutkan dalam hadis, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Jemaah, fitnah itu ada dua. Yang pertama namanya fitnah syahwat, yang kedua namanya fitnah syubhat. Apa itu fitnah syahwat? Fitnah syahwat adalah keinginan yang tak bisa dibendung-bendung. Allah sudah buat batas, dia lampaui batas itu. Keinginan lahir dari rasa cinta. Cinta itu sebenarnya anugerah, cinta itu fitrah. Tapi kalau sudah melampaui batas, ini namanya mengikuti syahwat. Apa dalilnya?
Surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Apa kata Allah Ta'ala? Dijadikan indah pada pandangan manusia itu rasa cinta kepada keinginannya. Berarti cinta anugerah, cinta fitrah. Tak terbayang oleh kita apa jadinya dunia ini tanpa cinta. Nabi Yakub itu pernah menangis 20 tahun lalu buta matanya. Karena apa? Cinta kepada Yusuf. Kalau Yakub tak cinta kepada Yusuf, untuk apa dia menangis sampai buta matanya? Kaum muslimin, kaum muslimat, Nabi Muhammad itu menangis kapan? Ketika Al-Qasim meninggal. Nabi Muhammad itu menangis kapan? Ketika Abdullah meninggal. Nabi Muhammad itu menangis kapan? Ketika Aisyah meninggal, ketika Khadijah meninggal. Kenapa Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam ketika orang itu meninggal? Karena cinta. Kumbang-kumbang pun punya rasa cinta, walaupun mereka adalah binatang. Apa buktinya? Dia terbang ke taman-taman bunga. Ada madu yang mau dihisap dari bunga tersebut. Lalu kepada siapa manusia cinta? Kepada ke satu dalam ayat tadi, kepada wanita. Kemudian kepada anak-anak. Lalu kepada siapa lagi? Harta yang bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan perak. Kemudian kepada apa lagi? Kuda tunggangan, sawah ladang. Tapi kalau ini melampaui batas, itu disebut dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwatnya ada 3. 1, wanita. 2, harta. 3, tahta. Supaya selamat dari yang 3 ini, iman. Kalau tidak, orang tenggelam dalam 3 jenis fitnah syahwat ini. 1, wanita. Ada kisah jemaah. Kisah ini saya baca dalam buku berjudul At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Dulu ada seorang muazzin. Muazzin ini kerjanya azan. Dia kalau azan manjat menara. Kenapa manjat menara? Karena zaman dulu mikrofon belum ada, toa belum ada. Jadi kalau masuk waktu salat, dia manjat menara, dia azan dari atas menara. Supaya apa? Suara terdengar kemana-mana. Jemaah, muazzin ini kalau azan, ciri khasnya dia memandang ke 3 arah. Kemana dia memandang? Ke kanan, ke depan, ke kiri. Kadang ke kiri, ke depan, ke kanan. Itu ciri dia kalau azan. Contoh ini. Hayya 'alas shalah. Itu ciri khas dia kalau azan. Di samping masjid ada rumah orang Nasrani. Orang Nasrani itu punya anak gadis yang cantik. Jadi saat itu dia azan seperti apa? Dia azan memandang ke satu arah. Kemana dia mandang? Ke rumah orang Nasrani yang di dalamnya ada seorang anak gadis. Jadi sekarang dia azan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak mandang depan lagi, dia tak mandang kanan lagi. Kemana dia mandang? Ke rumah orang Nasrani tersebut. Pada suatu ketika, setelah azan, dia turun. Kemana dia? Ke rumah orang Nasrani itu. Biasanya dia setelah azan iqamah. Setelah iqamah, salat sunat qabliyah. Sekarang setelah azan, kemana dia? Ke rumah orang Nasrani tersebut. Sampai ke rumah orang Nasrani itu, apa katanya? Aku mencintaimu. Apa kata wanita Nasrani tersebut? Sama, aku pun menyayangimu. Jemaah, sekali ungkap saja langsung dapat. Pertanyaannya, kira-kira dari kapan orang ini saling pandang memandang?
Karena tak mungkin kalau baru pandang, ungkap langsung terima. Berarti dah lama ini. Lalu apa kata muazin tadi? Aku ingin menikah dengannya. Apa kata wanita Nasrani tersebut? Aku mau menikah denganmu, tapi mungkin tidak dengan ayahku. Ayah mungkin kau tak mau. Baru ayahku mau apabila engkau pindah agama. Apa kata sang muazin tadi? Aku akan pindah agama. Kaum muslimin, kaum muslimat, pindahlah agama muazin tadi. Jadi sekarang dia dah mantan muazin. Singkat cerita, menikahlah. Jadi setelah menikah, mau maghrib, dia naik ke lantai 2 rumah mertuanya. Biasanya dia mau maghrib ke mana? Naik menara. Mengapa dia naik menara? Mengumandangkan azan. Sekarang akan maghrib, dia naik ke lantai 2 rumah mertuanya. Begitu naik, melewati tangga, dia jatuh terpeleset lalu mati. 3 ruginya. 1, murtad. 2, khusu'ul khatimah. Yang ketiga, apa ruginya? Maaf, dia tak dapat menikmati perempuan yang dia cintai. Itulah kata Nabi, ada orang pagi beriman, sore hilang imannya. Karena apa? Fitnah. Fitnah apa? Fitnah syahwat. Apa di antaranya? Wanita. Tukang azan, kaum muslimin berpindah agamanya seketika, mati su'ul khatimah, kemudian tak bisa menikmati istrinya. Siapa kita yang bisa selamat dari fitnah? Kecuali Allah yang bisa menyelamatkan kita. Demi Allah, pangkat tak bisa selamatkan kita, harta tak bisa selamatkan kita. Yang bisa selamatkan kita hanya Allah. Karena tadi fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Apa yang ada di depan kita tak tahu, Allah tahu. Apa bahaya yang di belakang kita tak tahu, Allah tahu. Apa bahaya yang ada di kanan kita tak tahu, Allah yang tahu. Apa bahaya yang ada di sebelah kiri kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Allah tahu, Allah akan selamatkan kita. Jangan ke depan, bahaya kata Allah. Jangan ke belakang, bahaya kata Allah. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, kamu bahaya. Allah kasih tahu kalau kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah lewat ibadah, iman bertambah, selamatlah kita insya-Allah dari terjangan fitnah. Yang kedua, fitnah syahwat itu adalah fitnah harta. Jemaah, ada seorang mantan imam Masjid Al-Haram. Kan lain bunyinya. Mantan imam Masjid Al-Haram. Apa pikiran jemaah kalau mantan imam? Berarti dulu orang baik, sekarang tidak baik. Beda kalau mantan narkoba, dulu tak baik, sekarang baik. Atau umpamanya mantan pejudi, dulu tak baik, sekarang baik. Tapi kalau mantan ustaz, berarti dulu baik, sekarang tak baik. Mantan imam, berarti dulu imam, sekarang tak imam lagi. Jadi ada seorang mantan imam Masjid Al-Haram, namanya Syekh Al-Kalbani. Jemaah, dia bekerja di maskapai penerbangan Arab Saudi selama 5 tahun. Setelah bekerja di maskapai penerbangan Arab Saudi, lalu mengapa dia? Dia kuliah di Riyadh. Apa jurusannya? Al-Quran. Jemaah, dia hafal 30 juz Al-Quran. Bukan sekadar hafal 30 juz Al-Quran, tetapi dia bisa menguasai 7 jenis bacaan Al-Quran. Al-Quran, maaf, Al-Quran yang kita baca ini baru satu riwayat. Namanya riwayat Asim An-Hafaz. Ini baru satu riwayat, masih ada 6 lagi. Maaf, yang satu pun tak terkuasai oleh kita. Dia 7 dia kuasai. 30 juz Al-Quran hafal bersama dengan tafsirnya. Masya Allah, luar biasa. Diangkatlah menjadi imam di Masjid Jami' Zaid bin Abdullah di kota Riyadh, masjid paling besar di kota Riyadh. Karena luar biasa pahamnya dengan Al-Quran, bahkan ngisi ceramah di radio-radio Arab,
kemudian diangkat jadi imam Masjidil Haram, khusus salat sunat tarawih di bulan Ramadan. Kalau dia jadi imam, Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu sekarang apa yang terjadi? Dia tak lagi berada di depan makmumnya ketika salat. Di mana dia sekarang? Di atas jalanan aspal. Apa yang dia tunggang? Motor gede Harley Davidson. Dia memakai rompi bertuliskan USA, Harley Davidson. Janggut masih dia jaga panjang, tapi rambutnya panjang. Memakai lepis kemana-mana. Masuk bar ini, keluar bar ini. Masuk ke tempat judi ini, keluar dari tempat judi ini. Imam besar. Tak salah Nabi ngomong, ada orang pagi beriman, sore hilang imannya. Ada orang sore beriman, pagi hilang imannya. Jemaah mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Lalu apa yang ketiga? Yaitu fitnah syahwat berbentuk tahta. Tadi wanita contohnya. Kemudian harta. Yang ketiga tahta. Tidak bermaksud apa-apa jemaah. Sekarang 2023, tak lama lagi 2024, muncullah nanti fitnah-fitnah untuk mendapatkan tahta. Teringatkah jemaah 2019, begini besarnya Indonesia, maka orang Indonesia terbagi dua saja, cebong dan kampret. Terbagi dua saja, ini fitnah semua. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka sekali lagi, bagaimana supaya kita selamat? Kata Nabi, badiru bil amal, kalian segera beramal. Yang kedua, namanya fitnah syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Pemikiran-pemikiran aneh, pemikiran-pikiran nyeleneh. Apa itu kaum muslimin, kaum muslimat? Muncul paham-paham radikal, muncul paham-paham liberal, muncul paham-paham kaum muslimin, kaum muslimat mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik makna hadis Nabi sesuai dengan keinginan hati. Itu namanya adalah fitnah syubhat. Sekali lagi, ingin kita selamat, kata Nabi, badiru bil amal, segera kalian beramal. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, siapa umat Muhammad paling mulia? Umat Muhammad paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekaligus beliau sahabat. Itu umat Muhammad nomor satu paling mulia. Levelnya di bawah Nabi. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa 69 Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Setelah Allah sebut Nabi, Allah sebut Siddiq. Siddiq diantaranya adalah Abu Bakar. Di antara sekian banyak ahli Siddiq, Abu Bakar menempati nomor urut 1. Jemaah, Abu Bakar itu dalam beramal seperti apa? Dia memakai 3 prinsip. 1, fastabiqul khairat. Apa itu makna fastabiqul khairat? Abu Bakar itu betul-betul berlomba-lomba dalam beramal. Yang kedua, Abu Bakar itu prinsipnya memakai wasari'u, bersegera, tak tunggu-tunggu waktu. Yang ketiga, Abu Bakar itu memakai prinsip falyatanafasil mutanafisun, saling kalah mengalahkan. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar itu tak mati syahid. Yang mati syahid itu adalah Umar, Utsman, Hamzah, dan banyak sahabat yang lain mati syahid. Abu Bakar tak mati syahid. Tapi walau Abu Bakar tak mati syahid, dia mengalahkan sahabat-sahabat yang mati syahid. Dia menempati ranking 1 umat Muhammad terbaik. Di mana rahasianya? Umar Abu Bakar ini betul-betul segera dalam berbuat, cepat dalam melakukan kebaikan. Bayangkan saja, waktu Nabi diutus, Abu Bakar begitu bertemu Nabi, langsung masuk Islam tanpa pikir-pikir.
sahabat pikir-pikir. Sahabat yang lain tuh masuk Islam mikir-mikir. Bahkan bukan sekedar mikir-mikir, ingin membunuh Nabi. Siapa contohnya Pak Ustaz? Umar bin Khattab. Lama dia mikir. Setelah tak terfikir, kalau dia mau dibunuhnya Nabi itu. Beda sama Abu Bakar. Begitu Nabi diutus, langsung masuk tanpa pikir. Bayangkan, meninggalkan akidah ini berat, meninggalkan kepercayaan ini berat. Apa buktinya? Awak punya cincin itu lain rasanya. Itu kalau ketinggal, kita jemput lagi. Tinggal cincin tadi, kita jemput lagi. Ada tuah cincin itu rasanya. Kalau kita pakai, selamat kita. Tak dipakai, kurang selamat kita. Apalagi akidah. Abu Bakar, Nabi masuk, Nabi ajak dia Islam langsung. Kemudian Abu Bakar, pas Nabi pulang Isra Mi'raj, orang mendustai, Abu Bakar menerima. Begitu juga Abu Bakar dalam beribadah. Segera. Bagaimana segera? Jemaah berbahagia, pada suatu subuh seperti ini, kalau subuh itu kan masuknya jam 5, contoh ini, itu selesai subuh jam berapa? Jam 5.30. Azan 5 menit umpama. Kemudian solat subuh, solat sunatnya 10 menit, dah 15. Solat subuh 15 menit, pas 5.30. Matahari terbit sekarang jam berapa? Matahari terbit jam 6.35. Jadi subuh selesai jam 5.30, matahari terbit jam 6.35. Jadi setelah subuh, Nabi tanya kepada sahabat yang hadir. Sahabat banyak nih hadir, Nabi tanya, sahabat, siapa kalian yang puasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Rasul tanya lagi, wahai sahabat, siapa kalian yang sudah bersedekah pagi ini? Saya. Abu Bakar jawab. Rasul tanya lagi, siapa kalian yang sudah menyantuni anak yatim hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Rasul tanya lagi, siapa kalian yang sudah menengok orang sakit hari ini? Saya. Rasul tanya lagi, siapa yang tahajud tadi malam? Kata Abu Bakar, saya. Lalu berkata Nabi, taklah seseorang mengamalkan yang tadi kutanyakan, kecuali dia masuk surga manapun yang ia suka, lewat pintu manapun yang dia senangi. Apa maknanya? Kecepatan Abu Bakar beramal, segera beramal, kata Nabi. Bagaimana segeranya Abu Bakar? Mengalahkan terbitnya matahari. Belum terbit lagi matahari, Abu Bakar sudah melakukan banyak kebaikan. Jangan sampai saya, jangan sampai kita semua nak terbenam lagi matahari, banyak yang belum kita lakukan. Jangan sampai saya, jangan sampai kita udah terbenam matahari, masih banyak yang belum kita lakukan. Dan jangan sampai kita yang sudah dibenamkan dalam bumi, masih banyak belum juga yang kita lakukan. Akhirnya nanti apa yang terjadi? Kita ingin balik ke atas bumi. Tak ada guna lagi. Tapi Abu Bakar macam mana? Belum lagi terbit matahari, dia sudah lakukan banyak kebaikan. Bayangkan, awak nak terbenam belum juga. Jangan sampai kita yang sudah dibenamkan dalam bumi belum juga. Jemaah, hidup ini berpacu. Hidup tak bisa santai, gontai, tak bisa. Apa kata Allah? Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa? Kamu kira kami ciptakan kamu main-main? Lalu kamu main-main dalam hidup, sontai, gontai? Tak bisa. Bersegera. Nah, sekarang saya tanya dulu, kira-kira kita jemaah ini bisa tak seperti Abu Bakar? Hati-hati jawab, kalau salah jawab bahaya nanti. Bisa tak kita seperti Abu Bakar? Nah, ini setelah jawab yang tersinggung dia. Jemaah, mohon maaf, kalau ada jemaah yang jawab bisa, itu sok-sok bisa. Itu icak-icak aja bisa. Kita tak bisa, jemaah. Kita tak bisa seperti Abu Bakar, mana bisa. Tapi berusaha.
dan pernah akan menyamai dia? Tidak. Tapi usaha tetap. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Dalam Al-Quran, badiru bil a'mal tadi Allah bagi kepada 3. Yang pertama, surah Fatir ayat 32 disebut oleh Allah dengan istilah zalimun li nafsi. Apa itu zalimun li nafsi? Orang yang aniaya kepada dirinya sendiri. Apa maknanya? Dalam urusan amal, usahakan yang sunat, yang wajib pun tak dia buat. Ini namanya zalimun li nafsi. Surah Fatir 32. Yang kedua, Allah sebut dengan muqtasid. Apa itu muqtasid? Orang yang beramal sunat jarang, tapi yang wajib rajin. Lalu yang ketiga, level paling tinggi Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 32, namanya sabiqum bil khairat. Padanan kata sabikun ini adalah pastabikul, wasari'u, falyatanafasil mutanafisun, badiru bil a'mal tadi. Apa makna pastabikul khairat ini? Orang yang betul segera beramal, rajin beramal. Apa cirinya? Usahakan yang wajib, yang sunat aja tak tinggal. Jadi dalam hadis ini Nabi inginkan, wahai umatku, beramallah kalian, usahakan yang wajib, kalau dapat yang sunat jangan tinggalkan. Itu maksud badiru bil amal. Jadi ada 3. Satu, zalimu li nafsi, usahakan yang sunat, yang wajib tinggal. Yang kedua, muqtasid, yang sunat jarang, yang wajib rajin. Yang ketiga, usahakan yang wajib, yang sunat saja tak pernah tinggal. Mohon maaf, saya mungkin baru golongan kedua, muqtasid. Ini mungkin umumnya kita. Apa itu muqtasid? Yang wajib alhamdulillah tidak tinggal, tapi yang sunat kita masih abai. Allah dan Rasul inginkan dalam hadis ini menuju golongan yang ketiga. Apa itu golongan ketiga? Sabiqum bil khairat. Usahakan yang wajib, yang sunat-sunat saja sudah dia kerjakan semuanya. Apa contoh? 1, dia rajin bangun tengah malam. Ini patokan utama. Rajin bangun tengah malam. Kenapa demikian? Begini jemaah. Dalam hadis Nabi ada kabar gembira. Hadisnya sahih Pak Ustaz, sahih paunya siapa? Imam Al-Bukhari. Ini kabar gembiranya. Apa bunyi hadisnya? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah Ta'ala turun setiap malam ke bumi. Allah Ta'ala turun setiap malam ke bumi. Kapan dia turun? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Jadwal turunnya Allah itu sepertiga terakhir bagian malam. Jam berapa itu Ustaz? Jam 2. Finishnya jam berapa? Azan subuh berkumandang. Itu makna sulusul lailil akhir. Tiap malam itu. Mengapa Allah turun? Allah turun 1. May yas'aluni fa'u'tih. Yang meminta pasti ku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Yang mohon ampun pasti ku ampunkan. Wa may yad'uni fa'astajibalah. Yang berdoa akan ku kabulkan. Ini kabar gembira. Allah turun tiap malam. Kapan dia turun? Sepertiga terakhir bagian malam. Mengapa dia turun? Ini tujuannya. Yang minta aku beri, yang berdoa aku kabulkan, yang mohon ampun ku ampunkan. Jemaah, alangkah indahnya pas Allah turun, kita sedang bangun menunggunya. Dia sudah wajib atau sunat? Wajib atau sunat ini? Sunat. Itulah badiru. Alangkah indahnya Allah turun, kita sedang menunggunya. Di mana kita tunggu? Di atas sajadah kita. Meleleh pula air mata lagi. Ini Masya Allah luar biasa ini. Tapi alangkah jeleknya, pas Allah turun, kita sedang tak menunggunya. Meleleh juga, tapi bukan air mata, air hati.
meleleh juga. Yang tadi pas Allah turun baca Quran, yang satu ini pas Allah turun dia baca Quran juga, tapi satu huruf saja, huruf kha. Allah turun dia cuma sebut satu huruf saja. Yang tadi banyak huruf. Yang tadi pas Allah turun yang keluar air matanya. Yang ini pas Allah turun yang keluar air akinya. Alangkah baiknya pas Allah turun dia tunggu. Alangkah jeleknya pas Allah turun dia tidur. Jemaah mohon maaf. Kalau orang pusat ke daerah itu namanya turun. Betul tak? Contoh ni presiden datang ke Masjid Al-Kausar, itu namanya turun. Datanglah presiden ke Masjid Al-Kausar. Kapan? Umpamanya ini tanggal 5 Februari, hari Ahad itu. Berarti Ahad depan itu Ahad depan dia datang ke sini, turun ke sini tanggal 5. Jam berapa dia turun? Jam 10. Mengapa dia turun? Khusus datang ke jemaah Masjid Al-Kausar. Memberi apa? Sepeda. Ini contoh. Sudah itu apa lagi? Masing-masing kita bapak-bapak dikasih jubah satu, ibu-ibu dikasih gamis. Jam berapa dia turun? Jam 10. Kapan? Ahad depan. Saya yakin jam 7 jemaah dah tunggu. Yakin saya ni. Jangan sok-sok tak tunggu pula. Ni wajah-wajah suka sepeda, wajah-wajah suka baju gratis semua. Itu jam 7 kita dah tunggu itu. Janganlah bilang, saya tunggu Pak Ustaz, cerita je tu. Kalau datang ditunggu. Apa maksud Pak Ustaz? Orang nomor 1 dia datang membawa sepeda dan baju, dia datang jam 10, kita tunggu. Yang datang tiap malam tu siapa? Yang menciptakan orang nomor 1 tadi. Siapa dia? Allah Ta'ala. Kapan datangnya? Setiap malam. Apa yang dia bawa? Bukan sepeda. Apa yang dia bawa? Bukan baju gamis. Yang dia bawa, apapun yang kamu minta aku beri, apapun yang kamu doakan ku kabulkan, berapa banyak dosamu minta ampun ku ampunkan. Kapan itu bisa kita lakukan? Badiru bil a'mal. Segera. Bukan nanti, bukan besok, bukan lusa, segera. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa bangun malam ni Pak Ustaz? Satu, supaya bisa bangun malam, sebelum tidur tu jemaah, sediakan air 2 gayung. Ini saya serius ni. Ini teori Nabi, ni bukan teori saya. Untuk apa 2 gayung Pak Ustaz? Segayung untuk suami, segayung untuk isteri. Sebelum tidur pesankan, kalau abang dulu bangun bang, percikkan air ke wajahku. Tapi kalau Yayang duluan bangun, Yayang percikkan pula air ke wajah abang. Nak tidur macam itu. Tapi Ustaz siram, percikkan. Nanti terlalu banget siram pula berkelahi jadinya. Percikkan. Jadi nak tidur itu sediakan air 2 gayung, 1 untuk suami, 1 untuk isteri. Untuk apa? Untuk dipercikkan. Tapi bagi yang belum, yang sudah tak payah lagi. Maaf, mana tahu ada yang belum, nanti mulai. Air 2 gayung. Itu teori Nabi. Teori kedua, bagaimana supaya kita bisa bangun malam, kata Nabi? Tidur atas tempat tidur yang keras. Ini payah nih Pak Ustaz. Tempat tidur saya Kangguru mereknya, Kaisar mereknya, Bitlen lembut Pak Ustaz. Tidur atas tempat tidur yang keras itu bagi yang susah bangun. Yang senang bangun, tidurlah atas tempat tidur Kaisar itu tak masalah. Ini bagi yang susah bangun. Apa alasannya? Nabi itu keras alas tidurnya. Saking kerasnya alas tidur Nabi, Abu Umar menengok Nabi bangun tidur, menangis Umar. Kenapa Umar nangis tengok Nabi bangun tidur? Berbekas punggung Nabi. Kenapa berbekas? Alas tidur beliau keras. Padahal Nabi itu berkata, kalau ku minta ke Allah bukit Uhud itu jadi emas, jadi emas. Berapa panjang bukit Uhud? 5 mil. Berapa tingginya? 1000 kaki. Kalau ku doakan kepada Allah jadi emas, bukit Uhud jadi emas. Apalagi sekedar minta tempat tidur empuk, Allah pasti kasih. Dan saya yakin, empuk pun alas tidur Nabi, Nabi tetap bangun malam. Tapi
Tapi Nabi memilih tempat tidur yang keras. Maka kalau jemaah susah-susah bangun malam, nanti malam tinggalkan di bulan itu tidur atas keramik. Bagi yang susah bangun, yang senang bangunnya tetap. Ternyata cara kedua gagal, masuk cara ketiga. Apa cara ketiga Pak Ustaz? Nada alarm HP paling tinggi volume suaranya. Di mana letakkan? Letakkan di tempat yang tak terjangkau. Usah letakkan di telinga. Kalau telinga macam mana? Dia bunyi juga. Tapi kita hapuskan. Pas pagi marah dia sama HP itu. Merek Oppo tapi tak apa-apa, tak berbunyi. Bukan tak berbunyi, berbunyi. Cuma kita mematikannya antara hidup dan mati. Cuma salahnya. Akhirnya kita matikan. Bukan HP itu mati, kita antara hidup dan mati. Jadi teorinya macam mana? Letakkan di tempat yang agak jauh. Jadi kamu bunyi dia tu, dijangkau tak sampai. Mau tak mau? Kita berdiri, pergi ke HP tadi. Rupanya dimatikannya, diulang lolok lagi. Itu malaikat paling kesal tengok bapak itu. Ditipunya awak kata malaikat. Lah togak dia, sangko pergi ke sumur, dimatikan HP itu diulang lagi tidur. Cara keempat, bagaimana supaya kita bisa bangun tidur? Nak tidur itu baca doa. Mohon maaf ya, kenapa kita susah bangun tidur? Mohon maaf, mungkin kita teman tidurnya adalah syaitan. Syaitan tak ingin kita bangun malam. Dah terduduk kita dah, ditolak syaitan kening kita, terlentang kita lagi. Udah kita kesampingkan ke selimut, kita tarik lagi. Mau tahu jemaah, kenapa udah terduduk terlentang lagi, selimut dah di samping kita tarik lagi? Kita tidur bersama syaitan. Nabi itu jemaah nak tidur panjang doanya. Maka Nabi itu mudah bangun malam karena tak ada syaitan yang mengganggunya. Kita kenapa susah? Karena mungkin dia tidur sama kita. Kenapa dia tidur sama kita? Tidur kita sunyi dan sepi dari doa. Suruh syaitan itu tidur di dalam pembuangan sampah kita di depan rumah, tidur dalam selokan kita. Caranya macam mana? Baca doa. Nabi itu nak tidur apa doa ya? Membaca surah As-Sajadah yang kita baca setiap pagi Jumat. Surah As-Sajadah dibaca Nabi itu nak tidur. Yang kedua, surah Al-Insan, Hal Ata Alal Insan. Udah dua surah yang dibaca Nabi. Nabi baca apa? Al-Baqarah ayat terakhir. Nabi baca apa lagi? Baca surah Al-Baqarah ayat 155, yaitu ayat kursi. Baca apa lagi? Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas. Dan baca apa lagi? Doa-doa yang banyak. Makin banyak doa dibaca, makin mudah bangun malam. Apa sebab? Syaitan tak tidur dengan kita. Karena yang membuat kita balas bangun bukan karena kantuknya mata, karena setan yang melarang kita. Bukan karena kantuknya mata. Maka akan tidur itu baca doa supaya apa? Setan pergi, sehingga mudah bangun malam. Tapi kalau membaca tadi itu memang berat kerjanya mah. As-Sajadah yang kami baca nak lolok kojo tu. Membaca ayat kursi, membaca surah terakhir. Mohon maaf, awak yang mau saya baca As-Sajadah lagi, membaca Bismikallah lupa kadang-kadang. Walaupun terbaca pun sampai ujung dah hilang. Bismi hilang langsung. Makanya berat kita bangun malam. Kenapa? Entah berapa banyak mereka menemani tidur kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu ketika kita bangun malam, yang tiga tadilah janji Allah. Yang minta diberi, yang berdoa dikabulkan, yang mohon ampun diampunkan, lalu akan selamatlah seseorang. Selamat di sini bukan berarti tak dapat ujian. Kadang-kadang makin hebat ujiannya, tapi dia lolos dari ujian. Bukan tak dapat ujian. Jangan nanti setelah jemaah praktekkan, apa itu jemaah? Makin susah hidup setelah mempraktekkan kaji malalim. Potong tak bangun malam, aman-aman hidup. Semenjak bangun malam bos payah hidup. Kaum muslimin, maksud sukses di sini bukan tak diuji, kadang-kadang makin berat ujiannya. Cuma Allah beri jalan keluarnya.
Karena makin hebat iman seorang, makin dahsyat ujiannya. Siapa Nabi yang paling berat ujiannya? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang dia yang paling mulia. Salat malam tak pernah tinggal, berdarah-darah juga. Salat malam tak pernah tinggal, dibenci juga. Salat malam tak pernah tinggal, diperangi juga. Bukan berarti kalau kita sudah dekat dengan Allah, hidup plong saja, tanpa hambatan, tanpa gangguan. Bukan itu maksudnya. Kadang-kadang lebih berat lagi yang datang. Tapi kaum muslimin, ada saja jalan keluar yang Allah Ta'ala berikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang fitnah. Yang apabila fitnah itu datang, bahaya. Seperti apa bahayanya kata Nabi? Seperti malam. Kalau malam itu kita tak tahu entah mana yang bahaya, entah mana yang tidak bahaya. Lalu kaum muslimin, Allah Ta'ala lah yang bisa menyelamatkan kita. Allah lah yang tahu apa yang kita tak tahu. Yang tersembunyi Allah tahu, apalagi yang nyata. Kita usahakan yang tersembunyi, yang nyata-nyata saja. Banyak kita yang tidak mengetahuinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, inilah tausiah singkat yang bisa kita sampaikan pada subuh yang berlimpah barokah kali ini sebagai ulang-ulang kaji. Semoga ada manfaat buat kita semua, terutama buat saya menyampaikan, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan barakah dan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.